Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Angkatan ke-14 melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dengan tema Menjaga Pertanahan Bali, mewujudkan kepastian hukum, dan meminimalisir konflik melalui pendaftaran tanah. Kegiatan diikuti oleh masyarakat Desa Tanjung Benua. Menurut Ketua Panitia Kegiatan, Komang Diki Darmawan, dipilihnya Desa Tanjung Benua sebagai tempat untuk penyuluhan ini mengingat banyak tanah di wilayah Desa Tanjung Benua belum tersertifikat. Dan inilah yang mendorong mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan UNUD untuk memberikan penyuluhan terkait pentingnya pendaftaran atas tanah sehingga bisa menghindari adanya permasalahan terkait tanah di kemudian hari. Pesertanya kurang lebih ke 75 orang, itu di luar dari panitia dari kelas pagi maupun kelas sore, program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Kenapa memilih lokasi di sini? Nah, karena kebetulan dari teman kami juga ada dari asli dari Tanjung Benua. Nah, beliau sempat berkata terkait dengan di sini masih banyak ipil yang masih belum disertifikatkan. Nah, oleh karena itu tentu itu merupakan suatu langkah baiknya kita sebagai mahasiswa untuk memberikan penyuluhan terkait dengan pentingnya pendaftaran tanah itu. Tentunya nanti guna menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Sementara Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan, Made Subawo, mengatakan bahwa ke depan harus ada kejelasan atas tanah. Identifikasi atas tanah perlu dilakukan sehingga status tanahnya bisa dipastikan. Dengan perkembangan teknologi digital saat ini dan perkembangan pariwisata khususnya di wilayah Desa Tanjung Benua, ternyata masih ada tanah yang belum disertifikatkan. Sehingga ini perlu dibuat kejelasan terkait status tanah tersebut, apa yang menjadi permasalahan selama ini. Sehingga melalui penyuluhan ini diharapkan ada solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini juga mendorong Prodi Magister Kenotariatan UNUD untuk melaksanakan penyuluhan dengan melibatkan para mahasiswa, sehingga mahasiswa ini mengetahui dan memahami kondisi di lapangan terkait permasalahan pertanahan yang ada. Kalau saya lihat agak lucu sedikit di tengah-tengah perkembangan ekonomi yang sangat digital, gitu kan, pariwisata, gitu kan. Saya mendengar bahwa di Tanjung Benua masih ada tanah masyarakat yang belum disertifikatkan, gitu kan. Nah, yang belum disertifikatkan itulah kami belum tahu mengapa, apa masalahnya, apa identifikasi tanahnya, apakah tanah waris, apakah tanah jual beli, apakah tanah hibah, atau termasuk identifikasi tanah-tanah yang lain tadi. Dan terus terang saja kalau kita lihat ini Bali Selatan agak meninggi, ya tanpa diharapkan sudah ada daratan baru gitu kan. Ini barangkali itu yang perlu mendapat solusi jalan keluar, jangan kemudian menjadi ribet di kemudian hari, ya, misalkan ya. Mudah-mudahan Pak Notaris nanti bisa memberikan jalan keluarnya. Itu sih intinya, di samping memberikan pengalaman yang baik kepada adik-adik mahasiswa Prodi MKN, jadi untuk melihat fakta di lapangan seperti apa, gitu kan. Karena bagaimanapun kalau mereka lanjut nanti akan mau menjadi notaris, gitu kan, supaya tahu mengenai persoalan ini tentang tanah. Karena tanah ini sangat dinamikanya tinggi sekali, ya, kepentingan tinggi sekali, gitu. Kepentingan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan malah internasional. Dan keluarnya undang-undang hak cipta sekarang dimungkinkan oleh Presiden ada pilihan-pilihan bank tanah, ya, permodalan, investasi dan sebagainya. Nah, itu perlu diberikan pencerahan kepada masyarakat supaya bisa mengantisipasi apa yang bisa diambil tindakan selanjutnya. Kami kontinuitas, Prodi MKN khususnya, jadi setiap tahun itu paling tidak satu kali penyuluhan. Sedangkan salah satu pembicara Made Priya Darsana yang juga sebagai notaris dan juga ketua P3ATI atau Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia, mengatakan pemerintah melalui Kementerian ATR BPN dan Kantor Pertanahan telah melaksanakan program PTSL. Setiap kantor pertanahan diberikan target untuk mensertifikatkan tanah yang masih dalam bentuk pipil maupun letter C. Seluruh bidang tanah yang ada di desa harus sudah terdaftar, sehingga punya kepastian hukum dan meminimalisir akan adanya sengketa tanah. Penyuluhan ini sangat baik dilakukan oleh Prodi Magister Kenotariatan UNUD, di mana di Desa Tanjung Benua masih banyak ada tanah yang bermasalah.
Terlebih, Desa Tanjung Benua sebagai daerah pariwisata di mana dalam perkembangan penanaman modalnya ini banyak menimbulkan permasalahan hukum, baik itu konflik batas tanah maupun konflik akibat adanya abrasi. Oleh karena itu, tempat pengabdian masyarakat oleh mahasiswa ini melalui pemberian penyuluhan dan dialog terkait pendaftaran atas tanah ini sangat tepat. Apalagi dalam perkembangan saat ini nilai tanah dari segi ekonomi sangat tinggi. Made Priyadarsana menyarankan agar bagaimana mengupayakan kerjasama melalui perjanjian dengan penanaman modal sehingga tanah yang dimiliki di Bali dan khususnya di Desa Tanjung Benua tidak beralih begitu saja kepada penanam modal. Sehingga ke depan ada kepastian hukum terkait hak atas tanah. Kalau yang kira kantor pertanahan melalui Kementerian ATR BPN ya, itu kan sudah pemerintah sekarang mengadakan program PTSL ya, pensertifikatan tanah secara langsung gitu kan. Mestinya kalau ada 2 periodisasi kan sudah beberapa kali ini dilakukan, setiap desa, setiap kantor pertanahan diberikan target untuk pensertifikatan tanah-tanah masyarakat yang masih dalam bentuk petok, pipil ataupun letter C. Jadi oleh karena itu melalui desa dinas saya kira harus juga menyampaikan kepada Banjar-Banjar di mana masyarakat Banjarnya masih memegang pipil, sehingga dengan demikian tidak ada yang ada rencananya memang menjadi desa lengkap. Artinya seluruh desa itu sudah tanah-tanahnya, bidang-bidang tanahnya sudah terdaftar mendapatkan sertifikat, sehingga punya kepastian hukum dan meminimalisir adanya sengketa atas tanah. Ya, ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat baik dari Magister Kenotariatan Universitas Udayana, di mana Desa Tanjung Benua ini di Kecamatan Kuta Selatan ini kan merupakan sebuah desa internasional ya, yang di mana banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang di dalam perkembangan penanaman modal ini banyak memunculkan masalah hukum, konflik batas tanah, kemudian konflik terhadap abrasi, kemudian yang reklamasi yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang menimpa salah satu ataupun 2 masyarakat di Tanjung Benua ini. Jadi oleh karena itu saya kira tempat pengabdian masyarakat melalui penyuluhan dan dialog pemberian pendaftaran tanah yang baik ini saya kira tepat dilakukan di masa-masa di mana penanaman modal saya kira begitu banyak mengincar ya gemburan-gemburan gitu, karena nilai ekonomi dari tanah di Bali apalagi yang langsung berbatasan dengan laut ini saya kira nilai ekonominya luar biasa. Saran saya seperti apa yang tadi saya sampaikan dalam komentari tadi adalah bagus tidak mengalihkan atas tanah, bagaimana mengupayakan kerjasama melalui perjanjian dengan penanam modal sehingga tanah-tanah yang kita miliki di Bali ini, terutama di Tanjung Benua ini tidak beralih begitu saja kepada penanam modal. Lakukanlah kerjasama, lakukanlah BOT, Bill Open dan Transport, sehingga begitu selesainya perjanjian kerjasama itu tanah kembali kepada ahli waris yang dengan bangunan yang dibangun oleh dengan demikian tidak saja memberikan keuntungan ekonomi, juga memberikan aset itu tidak beralih, sehingga Bali dengan demikian tanah, natah dan Bali terjaga dengan baik dan memberikan kepastian hukum dan kepastian ekonomi kepada warga masyarakat Bali. Penyuluhan yang berlangsung di Wantilan Desa Adat Tanjung Benua menghadirkan 3 narasumber, yakni dari lembaga pemerintah yakni BPN, dari praktisi Made Priyadarsana, serta I Gusti Agung Masrua Jayantiari dari akademisi.